Hai sobat semua, kali ini saya akan menyampaikan topik tentang surveillance difteri. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengenalkan dulu definisi operasional keterkaitan tentang difteri. Untuk yang pertama yaitu suspek difteri adalah orang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, tracheitis, atau kombinasinya, disertai demam tidak tinggi dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit dilepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Kemudian, probable difteri adalah orang dengan suspek difteri ditambah dengan salah satu gejala yaitu pernah kontak dengan kasus kurang dari 2 minggu. Di sini imunisasinya tidak lengkap, termasuk belum dilakukan booster, berada di daerah endemis difteri, mengalami stridor atau bullneck, kemudian mengalami perdarahan submukosa atau peticea pada kulit, mengalami gagal jantung toksik, gagal ginjal akut, miokarditis, dan bahkan meninggal. Untuk yang ketiga yaitu kasus konfirmasi laboratorium, yaitu kasus suspek difteri dengan hasil kultur positif Corynebacterium diphtheriae selain toksigenik, atau PCR-nya positif Corynebacterium diphtheriae yang telah dikonfirmasi dengan ELITEST. Untuk kasus konfirmasi hubungan epidemiologi adalah kasus yang memenuhi kriteria suspek difteri dan mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus konfirmasi laboratorium. Sedangkan yang kelima yaitu kasus kompatibel klinis adalah kasus yang memenuhi kriteria suspek difteri namun tidak mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus konfirmasi laboratorium maupun kasus konfirmasi hubungan epidemiologi. Untuk yang keenam yaitu kasus kontak adalah orang yang tinggal serumah, teman bermain, teman sekolah, termasuk guru dan teman kerja yang kontak erat dengan kasus. Untuk yang ketujuh yaitu kasus karier adalah orang yang tidak menunjukkan gejala klinis tetapi hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan positif Corynebacterium diphtheriae. Dalam pelaksanaan surveillance, kasus difteri dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu sebagai berikut. Kasus konfirmasi laboratorium, kasus konfirmasi hubungan epidemiologi, dan kasus kompatibel klinis. Saat ini, vaksin untuk imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan yang diberikan guna mencegah penyakit difteri ada 3 macam, yaitu DPT-HB-Hib atau vaksin kombinasi mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan meningitis, serta pneumonia yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B. Untuk yang kedua yaitu vaksin DT atau vaksin kombinasi difteri tetanus. Yang ketiga yaitu vaksin TD, yaitu vaksin kombinasi tetanus difteri. Imunisasi tersebut diberikan dengan jadwal untuk imunisasi dasar yaitu bayi usia 2, 3, dan 4 bulan diberikan vaksin DPT-HB-Hib dengan interval 1 bulan. Kemudian untuk imunisasi lanjutan yaitu anak usia 18 bulan diberikan vaksin DPT-HB-Hib 1 kali. Untuk anak sekolah dasar kelas 1 diberikan vaksin DT pada bulan imunisasi anak sekolah atau yang bisa kita kenal dengan BIAS. Kemudian anak sekolah dasar kelas 2 dan 5 diberikan vaksin TD pada bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian wanita usia subur termasuk wanita hamil diberikan vaksin TD. Perlindungan optimal terhadap difteri pada masyarakat dapat dicapai dengan cakupan imunisasi rutin, baik dasar maupun lanjutan yang tinggi dan merata. Cakupan harus mencapai minimal 95%, merata di setiap kabupaten, kota, dan tetap dipertahankan. Selain cakupan yang harus diperhatikan adalah menjaga kualitas vaksin sejak pengiriman, penyimpanan, sampai ke sasaran. Vaksin difteri merupakan vaksin yang sensitif terhadap suhu beku, sehingga dalam pengirimannya maupun penyimpanannya harus tetap berada pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius.
Untuk imunisasi yang dilakukan jika terjadi pada saat KLB difteri antara lain yaitu sasaran sampai dengan usia tertua kasus, jenis vaksin yang disesuaikan dengan usia kurang dari 3 tahun yaitu DPT, 3 hingga 7 tahun yaitu DT, dan 7 tahun TD. Kemudian luas wilayah disesuaikan dengan kajian epidemiologi dan metode pemberian disesuaikan dengan cakupan imunisasi. Nah, di sini untuk definisi lain yaitu kuman penyebab dari difteri yang disebut dengan Corynebacterium diphtheria. Kemudian sumber penularannya di sini yang dikatakan yaitu manusia. Kemudian cara penularannya yaitu melalui kontak dengan penderita pada masa inkubasi. Kemudian ketika kontak dengan karier atau orang yang karier ini melalui pernafasan, bisa melalui droplet infection, muntahan, luka ya yang mencemari tanah sekitarnya. Kemudian di sini untuk masa inkubasi dari Corynebacterium diphtheria yaitu antara 2 hingga 5 hari. Kemudian masa penularannya yaitu dari penderita 2 hingga 4 minggu sejak masa inkubasi. Kemudian dari karier bisa sampai 6 bulan. Nah, adapun hal yang menyebabkan kematian yaitu dia mengalami komplikasi seperti miokarditis, ya. Ini terjadi rata-rata sekitar 5 hingga 10%. Dan pada usia kurang dari 5 tahun dan lebih dari 40 tahun bisa saja mencapai 20%. Nah, di sini untuk kegiatan surveillance dilaksanakan di semua tingkatan administrasi pemerintahan, yaitu untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga rumah sakit dan puskesmas. Secara nasional, kegiatan pokok yang dilakukan yaitu pencatatan dan pelaporan. Hal ini melakukan entry data kasus individu dari Dinas Kesehatan Provinsi yang dilaporkan ke Ditjen P2P. Kemudian dalam pencatatan dan pelaporan juga melakukan rekapitulasi laporan kasus difteri yang dilaporkan Dinas Kesehatan Provinsi dalam bentuk agregat ke dalam format integritas. Kemudian juga pada skala nasional melakukan pengolahan, analisa, data, dan rekomendasi. Setiap bulan dilakukan analisa dan penyajian data untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi berdasarkan wilayah kejadian. Kemudian, nasional juga membuat rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kajian data epidemiologi. Pada tingkat nasional, memberikan hasil kajian minimal setiap bulan kepada provinsi. Kemudian, untuk diseminasi informasi, di sini memberikan hasil kajian berdasarkan data epidemiologi minimal 3 bulan sekali kepada lintas program dan sektor terkait. Untuk nasional, ini memberikan dukungan logistik buffer pusat dan pembiayaan operasional. Pada skala provinsi, untuk kegiatan pokoknya yaitu menyediakan dukungan logistik seperti APD, media transfer spesimen, anti-difteri serum, serta biaya operasional. Biaya operasional ini digunakan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, monitoring evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkat provinsi juga melakukan pencatatan dan pelaporan. Hal ini dilakukan kompilasi daftar kasus individu dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota yang dilaporkan ke Ditjen P2P yang termasuk pada subdit surveillance, kemudian melakukan rekapitulasi laporan kasus difteri Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam bentuk agregat ke dalam format integrasi dan dilaporkan secara berjenjang ke pusat. Melaporkan hasil investigasi kasus difteri ke subdit surveillance. Selain itu, pada tingkat provinsi juga melakukan pengolahan dan analisa data serta memberikan rekomendasi. Ya, di sini dilakukan setiap bulan untuk melakukan analisa dan penyajian data.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi berdasarkan wilayah kejadian. Kemudian membuat rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kajian data epidemiologi. Pada tingkat provinsi juga memberikan umpan balik, yaitu setiap 3 bulan kepada pihak kabupaten atau kota, serta lintas program dan lintas sektor terkait. Pada skala kabupaten atau kota, kegiatan pokok yang dilakukan yaitu menyediakan dukungan logistik termasuk APD, media transport spesimen, anti-difteri serum, serta merencanakan biaya operasional dan menyediakan biayanya, termasuk di sini penyelidikan epidemiologi dan moner. Kemudian melakukan penemuan kasus, setiap minggu petugas dinas kesehatan kabupaten atau kota di sini mengunjungi rumah sakit di wilayah kerjanya untuk mencari dan menemukan secara aktif kasus difteri. Setiap kasus difteri dilaporkan dari rumah sakit segera diinformasikan ke puskesmas untuk dilakukan investigasi dan penyarian kasus tambahan dan varian. Pada tingkat kabupaten atau kota juga melakukan pencatatan dan pelaporan, yaitu melakukan kompilasi daftar kasus individu dari puskesmas dan rumah sakit yang dilaporkan secara berjenjang ke Ditjen P2P, Kemudian melakukan rekapitulasi laporan kasus difteri dari puskesmas dan rumah sakit dalam bentuk agregat ke dalam format integrasi yang dilaporkan secara berjenjang. Kemudian melaporkan hasil investigasi kasus difteri ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pada tingkat kabupaten juga melakukan pengolahan, analisa data, dan rekomendasi. Setiap minggu dilakukan analisa data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian. Setiap bulan dilakukan rekapitulasi dan penyajian data menurut variabel epidemiologi. Hasil kajian dipergunakan untuk membuat rekomendasi dan menentukan rencana tindak lanjut program surveillance dan imunisasi. Kemudian pada tingkat kabupaten dan kota juga ini melakukan umpan balik, yaitu memberikan hasil kajian minimal setiap 3 bulan kepada pihak terkait, termasuk puskesmas, rumah sakit, lintas program, dan lintas sektor. Untuk tingkat puskesmas dan rumah sakit, kegiatan pokok yang dilakukan yaitu menyediakan dukungan logistik, melakukan penemuan kasus, di sini, kemudian menyediakan ruang isolasi untuk rumah sakit, kemudian untuk tingkat puskesmas atau rumah sakit ini melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen. Setiap suspek difteri harus dilakukan konfirmasi laboratorium. Pengambilan sampel difteri dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih. Pada tingkat puskesmas dan rumah sakit juga melakukan pencatatan dan pelaporan. Setiap suspek difteri dilaporkan sebagai KLB dalam waktu 1 kali 24 jam dengan menggunakan format W1 dan dicatat pada format daftar kasus individu dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan baik kabupaten maupun kota. Hasil laboratorium dicatat pada format daftar kasus individu. Setiap minggu dibuat rekapitulasi jumlah kasus yang menggunakan awards dan diintegrasi dengan penyakit potensial KLB lainnya, serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota sebagai alat SKD KLB. Setiap bulan dibuat rekapitulasi jumlah kasus menggunakan format laporan integrasi PD3I dan dilaporkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan format daftar kasus individu. Pihak puskesmas maupun rumah sakit melaporkan hasil investigasi kasus difteri ke Dinas Kesehatan atau Kabupaten Kota. Pada tingkat puskesmas atau rumah sakit juga melakukan pengolahan dan analisa data serta rekomendasi. Setiap minggu dilakukan analisa data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian. Umpan balik pun dapat dilakukan melalui lokakarya murni dan rapat lintas sektor tingkat kecamatan.